adalah menerima masukan itu, maka Rizky itu ditarik ke kantor pusat Pak sementara di Jakarta. Nah, itu dia sudah berangkat di hari Kamis kemarin. Kemudian kalau ditanya BFI sebenarnya seperti apa sih, menyetujui nggak tindakan seperti ini saya katakan bahwa ini tindakan yang tidak sesuai juga. Ya, kami di Kaltim ini beroperasi itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam OJK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kami pun diawasi Bapak Ibu. Jadi artinya kami pun juga sebagai lembaga pembiayaan juga beroperasinya itu istilahnya kepengen langgeng juga, kepengen lama juga di Kaltim, karena kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa Bapak Ibu sekalian masyarakat Kaltim kan tidak mungkin kantor itu bisa berkembang gitu. Nah, jadi kami juga sama dalam sikap yang tidak membenarkan tindakan Rizky itu. Kemudian singkat cerita mengenai tadi rencana menghadirkan itu, segera kami akan koordinasikan kepada pusat karena memang saat ini Rizky itu ada di Jakarta Pak. Itu intinya. Nanti kami koordinasikan secepatnya Bapak Ibu mengenai permintaan ini. Mungkin sementara itu dulu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekisruhan yang terjadi ini, dan intinya dari manajemen BFI tidak pengen seperti ini Bapak. Kami tetap pengen beroperasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Bapak tadi mengenai menyambut baik apa yang kita sampaikan. Tentang ada aturan adat gitu ya kan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah ditarik ke Jakarta itu mereka dalam hal apa, ataukah ada sanksi buat dia ketika orang mempunyai kesalahan, itu kan ada sanksinya. Ya, tadi itu yang saya jelaskan. Mungkin sepintas itu. Kalau Pak Wedi ada tambahan monggo, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya sih Pak Ketua, harusnya sih kita kalau SK itu kan ke PT. Jadi ketika ada permasalahannya, PT itulah ikut membantu untuk mengurus apa yang tidak sesuai dengan yang terjadi gitu. Nah, ini masih ditelusuri dulu seperti apa nanti. Pak Budi juga tadi sudah berkoordinasi sama HO ya untuk bisa menyelesaikan lah untuk masalah ini Pak, karena semua kita juga di sini kan perwakilan Pak, bukan dari yang mengambil keputusan tersebut gitu. Untuk Rizky tadi ya paling tidak butuh waktu itu ya, supaya benar-benar kita bisa kondisikan. Mungkin satu pertanyaan Pak, jadi yang pasti ditanyakan banyak orang kan faktor keselamatan ya. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ya kami meminta ya ada satu kebersamaan bagaimana, karena itu yang paling mengerikan sih bagi pribadi Rizky juga, mungkin keluarganya kan pasti bertanya ya, ini seperti apa nantinya kan. Itu mungkin pertanyaan balik kami kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Boleh saya jawab Pak? Ya. Jadi begini Pak, kami ini kan ormas, bukan satu atap saja gitu. Jadi ada beberapa atap. Mungkin kalau satu atap kita bisa membuat satu kebijakan ke bawah untuk tidak melakukan sesuatu. Yang kita khawatirkan ini yang liar-liar Pak. Jadi kalau usul saya Bapak boleh melibatkan dari kepolisian untuk awal pengamanannya ya kan, agar jangan kami nanti ada yang tidak terkontrol. Nah, itu Pak yang kita juga tidak inginkan ada keributan Pak. Yang kami inginkan ada pertanggungjawaban ya terhadap pelecehan, penghinaan terhadap kelompok kami, bagaimana yang disepakati sama teman-teman. Penghinaan dari Lambang itu sudah sakral, jadi di sini ada denda adatnya gitu Pak. Masalah finansialnya juga nanti yang bersangkutan yang menentukan kan. Jadi saran saya kalau bisa Pak, Bapak koordinasi dengan kepolisian, ya kan, jangan sampai nanti kami lepas kontrol terjadi sesuatu, nah jadi masalah baru Pak. Nah itu, ini saran saja Pak ya. Ya demikian Pak. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang sampaikan teman. Saya setuju Pak. Karena nanti di Bapak kan ada kejadian juga mengaku manajer apa. Jangan sampai di tempat kita juga mengaku ormas kita padahal dia bukan. Orang lain. Ingin mengacaukan apa, ingin menjelekkan kita saja kan. Banyak hal-hal terjadi. Saya setuju Pak. Kita harus melibatkan kepolisian dan aparat terkait agar bisa terkontrol. Nah, itu yang kita bilang tadi, jangan sampai mereka
untuk menjatuhkan kita, terus ya oh saya atas nama ini. Nah ini juga saya himbau ke kawan-kawan yang ada di sini, kita jangan kasih tahu anak buahnya, kita jangan bertindak sendiri-sendiri. Hal ini kan sudah kita kan ada titik terang untuk penyelesaiannya itu. Nah sekarang saya kembalikan aja nih kepada yang yang korban. Kalau seminggu gimana? Silakan. Saya kan tadi bilang memang harus dirembuk dulu ya kan Pak. Bahkan saya bilang sama beliau tolong bicarakan dulu kapan bisanya ya kan, nanti penyampaiannya ya kembali lagi ke lembaga kita bahwa kesanggupannya seminggu lagi. Supaya ada persiapan juga Ibu, karena posisi di Jakarta. Persiapan sekarang koordinasi Polres juga. Saya pertanyakan dulu, setuju nggak 1 minggu itu? Bagaimana yang lain ketua-ketua? Yang yang korban dulu. Oh, kalau kita siapa? Nah, yang korban setuju. Jadi kita tunggu 1 minggu. Beliau kita berikan kesempatan karena kan ini melibatkan aparat yang terkait dan dari pihak mereka juga, karena di sini kan ada 4 adat nih. Kalau kita bicara dalam Dayak, Kutai, Banjar, Pasir. Nah ini perlu dirumbukan dan di situ kan di sini tidak bisa menentukan kayak apa nanti, tapi kan mereka di sidang adat nanti. Dalam sidang adat itu nanti kan mungkin para hakim itu yang menentukan. Nah kami juga berembuk nih berempat ini, artinya kan ada beberapa, apakah mau diambil satu sini saja dari yang ada unsurnya Dayak, apakah juga melibatkan dari beberapa kan, ada Banjar, Kutai, Pasir, Dayak, ada 4 lah. Nah saya kira ya kita juga berembuk juga lah Pak, sama-sama berembuk nanti kita kayak apa jalan keluarnya. Silakan mau ditambahin lagi kan? Jadi gini Pak, saya berbagi sedikit pengalaman tentang adat ya kan Pak. Jadi Pak, adat itu begini, kalau menurut adat kami yang biasa kami lakukan itu adalah duduk dulu diskusi. Tapi bukan kami melainkan hakim-hakim adat. Hakim-hakim adat itu siapa? Ketua-ketua adat ataupun tokoh-tokoh adat gitu loh Pak. Jadi mereka berbicara nanti dan di situ juga akan terlihat bahwa masalah itu yang punya masalah ini siapa? Bu Lili. Berarti Bu Lili membuka lampang gitu. Membuka lampang adat. Bahwa beliau menyerahkan masalah ini ke adat. Biasanya Pak, acara adat itu tidak ditemani oleh kepolisian. Pasti didudukkan. Itu biasa sudah kami pakai di adat Kubar, adat ya mungkin Pasir juga seperti itu Pak. Bahkan saya melihat sendiri penanganannya yang saya lihat di Pasir juga ya begitu juga. Harus ada memang dari kepalanya lampang, kemudian maksud saya itu bertemukan dulu orang ini yang mau disidang. Belum tentu nanti di sidang itu dia salah Pak, namanya di sidang, ya kan? Ada saksi. Ya, seperti sidang kita yang positif juga, hukum positif. Ada juga dari hukum adatnya seperti itu juga, ada saksi, ada apa Pak. Ya untuk penambahan waktu 1 minggu ya kita maklumin karena kan kondisinya kan beliau juga dipulangkan jauh ya kan. Oke, closing statement dari beliau dari Pasir. Ya selesai sudah ya kita ya. Closing statement. Baik Pak, terima 1 minggu. kasih. Mungkin ini closing statement. Artinya saya mau menegaskan saja di sini Pak. Selain itu mari kita sama-sama evaluasi lah apa yang terjadi. Baik dari pihak manajemen, DFI, kita pun juga harus introspeksi diri. Persoalan adat ini memang sesuatu yang sakral Pak. Kita sama-sama pahami dan sama-sama kita karena saya sendiri juga ketika mau menegakkan hukum adat itu ada kehati-hatian karena tidak sembarangan, tapi kategorinya juga sudah termasuk. Intinya adalah menerima masukan itu, maka Rizky itu ditarik ke kantor pusat Pak sementara di Jakarta. Nah, itu dia sudah berangkat di hari Kamis kemarin. Kemudian kalau ditanya BFI sebenarnya seperti apa sih, menyetujui nggak tindakan seperti ini saya katakan bahwa ini tindakan yang tidak sesuai juga. Ya, kami di Kaltim ini beroperasi itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam OJK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kami pun diawasi Bapak Ibu. Jadi artinya kami pun juga sebagai lembaga pembiayaan juga beroperasinya itu istilahnya kepengen langgeng juga, kepengen lama juga di Kaltim karena kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa Bapak Ibu sekalian masyarakat Kaltim kan tidak mungkin kantor itu bisa berkembang gitu. Nah, jadi kami juga sama
dalam sikap yang tidak membenarkan tindakan Rizky itu. Kemudian singkat cerita mengenai tadi rencana menghadirkan itu segera kami akan koordinasikan kepada pusat karena memang saat ini Rizky itu ada di Jakarta, Bapak. Itu intinya. Nanti kami koordinasikan secepatnya, Bapak, itu mengenai permintaan ini. Mungkin sementara itu dulu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekisruhan yang terjadi ini dan intinya dari manajemen GFI tidak pengen seperti ini, Bapak. Kami tetap ingin beroperasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Bapak tadi mengenai menyambut baik apa yang kita sampaikan tentang ada aturan adat gitu ya kan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah ditarik ke Jakarta itu mereka dalam hal apa, ataukah ada sanksi buat dia ketika orang mempunyai kesalahan itu kan ada sanksinya.